Kelas 6, selamat bertemu kembali dengan Bu Lili dalam pelajaran Bahasa Indonesia pada hari Sabtu ini, tanggal 26 September 2020. Hari ini kita akan mempelajari yaitu teks fiksi dan non-fiksi. Apa itu pengertian dari masing-masing teks fiksi dan non-fiksi? Sebenarnya beberapa waktu yang lalu di kelas 5 kalian sudah mengetahui. Nah, oleh sebab itu hari ini Bu Lili hanya ingin mengulas kembali. Mari kita pelajari. Yang pertama itu adalah teks non-fiksi. Perhatikan di sini pengertian dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua, teks non-fiksi ini biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, fitur, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari teks non-fiksi. Yang pertama itu adalah buku ilmiah. Yang kedua itu kamus. Bisa kamus dalam bahasa Inggris, atau kamus bahasa Indonesia, atau kamus bahasa Jawa. Semuanya yang berwujud kamus ini termasuk dalam teks non-fiksi. Oke. Berikutnya itu adalah teks fiksi. Nah, ini masih contoh dari non-fiksi tadi. Ada ensiklopedia, ada biografi, ya. Bu Lili mengambil contoh biografi Insinyur Soekarno, yaitu Presiden pertama Indonesia. Berikutnya adalah teks fiksi. Nah, karangan non-ilmiah, non itu bukan, ya, dari penulis yang bukan berdasarkan kenyataan. Sehingga fiksi ini tidak terjadi di dunia nyata, melainkan imajinasi dari seseorang saja. Dalam hal ini adalah pengarangnya, ya. Nah, berikut ada contoh-contoh teks fiksi. Yang pertama itu novel. Bu Lili mengambil contoh novel yang berjudul Senja yang Mendadak Bisu, atau Kita Pernah Salah. Selain novel, ada juga yang berbentuk cerpen. Cerpen ini cerita pendek. Perbedaan antara novel dengan cerpen itu adalah jika novel itu bukunya lebih tebal dibanding cerpen. Nah, cerpen ini biasanya diuntukkan anak-anak. Maka di sini Bu Lili mengambil judul Ceritaku Imajinasiku. Yang kedua, Dongeng Anak Nusantara Pilihan. Oke. Nah, sesudah itu kita lihat ciri-ciri dari teks non-fiksi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang formal. Bahasa formal itu disebut juga sebagai bahasa yang resmi. Kemudian menggunakan metode penulisan denotatif, yaitu makna yang sebenarnya. Yang ketiga, berdasarkan faktual atau fakta, kenyataan. Yang keempat, menyajikan temuan baru atau penyempurnaan dari temuan yang sudah ada. Yang kelima, memiliki ide yang ditulis secara sistematis dan jelas serta logis. Logis itu masuk akal. Yang keenam, terdapat interpretasi intelektual dan analisis. Seperti kita ketahui bersama, interpretasi itu adalah kesimpulan intelektual, kesimpulan yang ilmiah, dan analisis itu teranalisa, ya. Berikutnya adalah ciri-ciri dari teks fiksi. Yang pertama, hanya merupakan cerita rekaan atau khayalan pengarangnya saja, walaupun itu misalnya dituliskan berdasarkan kenyataan yang ada, namun jelas-jelas itu ditambah khayalan pengarang atau rekaan pengarang. Banyak sekali teks fiksi yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, ya.
Nah, tujuan dari penulisan teks fiksi ini adalah untuk menghibur. Yang ketiga, mengandung nilai moral atau nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Sehingga dalam teks fiksi itu selalu ada amanat, ya. Yang keempat, disajikan dalam alur cerita. Alurnya sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Ya. Kemudian menggunakan bahasa yang komunikatif, bahasa yang mudah dimengerti. Selain itu juga menggunakan gaya bahasa majas. Ini di kelas 5 juga kita sudah bahas apa itu gaya bahasa. Nah, anak-anak, materi kita hari ini cukup itu. Nanti silahkan kalian lihat ada 10 latihan soal, ya. Silahkan kalian tulis isinya saja. Kemudian jangan lupa kirimkan ke Bu Lili. Sukses selalu buat kalian semuanya. Oke, sampai bertemu pada pembelajaran yang akan datang. Dah.